Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi mengenai rumus molekul untuk alkana dipadu dengan penamaan alkana dan membuat rumus bangun termampatkan untuk alkana. Kita langsung aja ya, dan seperti biasa kita basmalah sebelum melakukan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan ini ya. Diawali dengan kita coba perhatikan, misalnya kita dihadapkan dengan rumus struktur suatu senyawa alkana seperti ini. Nah ini ya. Kalau kita perhatikan di materi-materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya di alkana, ya part 1 atau part 2, sudah menyinggung masalah penamaan alkana, ya, terutama untuk alkana yang lurus dan bercabang. Kalau kita perhatikan untuk rumus struktur ini tergolong ke dalam rumus struktur yang lurus, ya kan? Alasannya dulu pernah disampaikan juga, secara simpelnya bisa dilihat dari jumlah CH3, ya kan? CH3-nya di sini ada 2, berarti menunjukkan bahwa dia rantai yang lurus. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih bagaimana rumus molekul dari senyawa ini, ya kan? Nah, kalau untuk menentukan rumus molekul di sini kita gampang saja, ya kan? Yaitu cukup dengan melihat jumlah C-nya saja, ya kan? Itu yang lebih simpel seperti itu. Jumlah C-nya perhatikan di sini kan ada 1, ya kan? Ini 2, 3, 4, 5, ya kan? Ada 5 atom C di sini. Berarti kita kaitkan dengan rumus umum alkana, ya kan? Kita tahu alkana ini dari mana? Ikatan tunggal, perhatikan, ya kan? Nah, ada C-nya 5, berarti kita masukkan ke rumus umum yaitu CnH2n plus 2, ya kan? Maka kalau dimasukkan ke rumus tersebut, N-nya kita ganti dengan 5, ya kan? Menghasilkan jadilah C5H12. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi cukup mudah kan? Nah, sekarang masalah namanya. Ingat di sini namanya karena ini adalah rantai yang lurus dan kita perhatikan jumlah C-nya di atas 4. Maka penamaannya di depannya menggunakan normal, ya kan? Dan 5 itu adalah secara deret homolog itu adalah pentana, ya kan? Maka namanya jadilah normal pentana. Ya. Dan ketiga yang saya tunjukkan di sini adalah membuat rumus bangun termampatkan. Ya. Kalau untuk rumus bangun termampatkan berarti simpelnya rumus struktur yang sudah ada di atas tadi, yaitu yang ini ya, rumus struktur yang ini, ya, tinggal kita mampatkan saja. Berarti kalau dimampatkan, seolah-olah ikatan tunggalnya kita hilangkan saja. Jadi cukup mudah ya. Kita perhatikan, jadilah seperti ini. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan rumus yang di atas, ini berarti adalah C nomor 1. Ya kan? Ini C nomor 1. Nah, Anda perhatikan di sini CH2-nya saya buat dalam tanda kurung sebanyak 3 kali. Karena di sini CH3-nya ada 3 kan? CH2 maaf. Ada 3. 1, 2, 3. Nah, makanya saya singkat menjadi CH2 3 kali. Dan ini adalah C yang nomor 5. Begitu. Ya kan? Cukup mudah kan? Mudah-mudahan paham ya. Oke, cukup untuk yang ini. Nah, sekarang yang kedua. Kasus yang kedua kita lihat. Misalkan rumus strukturnya seperti ini. Ya. Kalau kita perhatikan rumus struktur seperti ini adalah merupakan alkana yang bercabang. Kita lihat sisi dari jumlah CH3-nya lebih dari 2 kan, ada 4 kalau kita lihat di sana. Berarti ini bercabang. Nah, kalau bercabang, ya, kita urutannya sama kayak tadi. Pertama kita cari rumus molekulnya ya. Kalau mencari rumus molekul, jumlah C lihat. So, dihitung ya kan. Jumlah C-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya ada 7, ya kan? Masukkan lagi ke rumus alkana, CnH2n plus 2. Maka kita peroleh menjadi C7H16. Ya kan? Dan yang kedua, kita cari
namanya. Nah, kalau untuk mencari nama yang bercabang, ingat langkah-langkahnya. Pertama, tentukan dulu rantai induk. Nah, rantai induknya mana? Lihat, dari ujung ke ujung, berarti dari satu CH3 ke CH3 yang lain, cari yang terpanjang. Kalau di sini udah jelas nampak sekali kan, bahwa yang terpanjangnya itu adalah ini. Ya, ini terpanjangnya, kita lihat. Nih, terpanjangnya. Nah, itu kan berarti ini cabang atau substituen, ini pun substituen. Nah, kita lihat bahwa substituen itu harus selalu nomornya kecil. Maka arah perhitungan berarti dari sebelah sini. Ya kan? Karena di sini C-nya paling dekat ke ujung ada di nomor 2, yaitu yang ini. Ya kan? Nah, sehingga penamaannya tinggal kita lihat aja. Di nomor 2 ada substituen ini, metil. Di nomor 3 yang ini juga ada substituen metil. Karena sejenis, disatukan jadi dimetil. Ya kan? Dan induknya di sini, induknya itu adalah jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti induknya pentana. Nah, sehingga kita dapatkan namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Ya. Oke, sekarang kita langsung ke rumus bangunnya yang termampatkan. Ini pun sama, ikatan tunggalnya kita hilangkan aja langsung ya. Maka jadilah seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Perhatikan dengan baik ya. Kalau kita urutkan, ini kan C ini adalah C nomor 1 ya, ingat. Ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, dan ini C nomor 5. Ya kan? Maka sesuaikan aja. Berarti C yang nomor 1 ini saya buat jadi ini. Ya kan? C nomor 1. Kemudian C yang nomor 2 yang ini saya masukkan. Ini C nomor 2. Ya. Nah, ini C nomor 2. Nah, di C nomor 2 kan ada cabang. Ada ini. Ya kan? Dia ada cabang. Maka cabang dibuat dalam tanda kurung seperti ini. Ya, ini cabangnya kan? Nah, kemudian selanjutnya ini C nomor 3. C nomor 3 kita buat di sini. Nah, masuk ke C nomor 3. Nah, lalu di C nomor 3 ada cabang lagi kan? Ini. Maka buat dalam tanda kurung lagi seperti ini. CH3. Dan ini ada CH2, ya kan? Nah, ini nomor 4. Dan ini yang terakhir, nomor 5. Ya kan? Nah, jadilah seperti itu rumus bangunnya yang termampatkan ya, tidak sulit ya kan? Lanjut, sekarang yang struktur berikutnya seperti ini. Nah, kayak tadi rumus molekulnya, ayo silakan cari berapa jumlah C-nya. Oke. Di sini ada berapa? 2. Ya kan, dihitungnya C-nya 2 kan? Ini 1 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan di bawah ada 2. Berarti C-nya ada 10. Kalau C-nya 10, berarti H-nya 22. Ya kan, di rumusnya masukkan. Oke. Selanjutnya, sama kayak tadi, ini berulang-ulang saja ya. Nama senyawa alkananya, kita lihat mana rantai terpanjang. Oh, rantai terpanjangnya harus kita cari dulu ya. Maka rantai terpanjangnya udah jelas, lihat ini. Rantai terpanjangnya bisa nampak ya, sangat jelas sekali. Ini rantai terpanjangnya seperti ini. Nah, ini rantai terpanjang. Dan kalau kita lihat di rantai terpanjang berapa jumlah C-nya? Ya kita hitung ya. Ini C-nya ada 2. Ini 1. 3 berarti ini 4. 5 ditambah di bawah 2 berarti 7. Ya. Kalau 7 berarti kita punya induk heptana ya. Nah, lalu ini cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya atau substituennya 1 ini 2 3 ya. Nah, arahnya dari mana? Nah, kamu perhatikan arahnya. Bisa dari arah sini atau dari arah bawah. Mana yang tepat? Ya.
Nah, dulu sudah dibahas juga. Karena cabangnya yang terdekat ke ujung sama-sama di sini ada di nomor 3, maka yang berperan sekarang adalah jumlah, ya, substituen yang terikatnya. Berarti dari arah sebelah sini, jumlah substituen yang terikat di nomor 3 itu ada 2, ya kan? 1, 2. Kalau dari arah bawah, substituennya hanya 1. Nah, maka dipilih yang paling banyak cabang. Sehingga arah yang kita gunakan adalah dari sebelah sini. Yang tepat. Ini tidak dipakai. Ya kan? Nah, artinya sekarang tadi punya heptana induknya, cabangnya ada di nomor 3 dan ada di nomor 5, ya kan? Dan sejenis, tiga-tiganya metil, sehingga di sini kita bisa beri nama menjadi 3,3,5 trimetilheptana. Oke. Nah, ini sudah paham ya, karena penamaan sudah dibahas. Tinggal termampatkannya. Oke, termampatkannya kita susun jadi seperti ini. Ya. Nah, lihat ini C yang pertama, yang C2H5. Oke, nggak apa-apa, saya coret aja. Nah, ini C ini. Lalu ini C yang ketiga, nomor 3. Ada di sini. Nah, perhatikan di C yang nomor 3 ini kan substituennya ada 2. 1, 2. Ya. Makanya saya buat dalam tanda kurung di sini CH3-nya sebanyak 2. Ya kan? Ada 2 buah. Terus ini C yang nomor 4. Tuh, masuk ya nomor 4. Lalu ini C yang nomor 5. Dan di C nomor 5 ada substituen. Maka buat dalam tanda kurung. Jumlahnya hanya 1. C2H5 ini, berarti yang ini. Nah, ini boleh pakai tanda kurung? Boleh. Tidak? Nggak apa-apa. Dihilangkan aja nggak apa-apa. Karena sama aja ya. Oke. Nah, ini penamaannya dan rumusnya serta termampatkannya seperti ini. Oke. Ya, untuk kasus yang berikutnya sekarang. Strukturnya seperti ini. Kita diberikan. Ya. Perhatikan. Tinggal Anda samakan sekarang ya. Rumus molekulnya seperti apa? Berarti rumus molekulnya Anda hitung sendiri. Samakan, siap ya. Kita samakan. Sudah selesai, Anda hitung. Oke, berarti sama nggak? C10, H22. Nah, sekarang yang kedua, silahkan dibuat sendiri. Ya kan? Namanya apa? Yuk, saya kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Sama tidak? Nah, 3,3 dimetiloktana. Termampatkannya sekarang. Rumus bangun termampatkan. Ya. Kasih waktu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, samakan. Nah, itu. Ya kan? Lihat di situ. Lihat. Ya kan, paham kan? Tes, ini lihat. So, ya kan? Ada cabang tuh. 2 buah. Ya kan? Di sini ada substituen atau cabang. Buat dalam tanda kurung 2 buah. Lalu di sini ada CH2 sebanyak 1, 2, 3, 4. Boleh disingkat jadilah CH2 4 kali. Ya kan? 4 buah berarti kan? Dan terakhir ini adalah CH3. Nah, itu kan? Oke, cukup ya. Oke, yang berikutnya. Silahkan dibuat sendiri. Ini yang saya berikan. Lihat. Oke, lebih cepat ya. Oke. Silahkan. Rumus molekulnya. Hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Samakan. Iya. Terus, cari namanya. Silahkan. Tentukan rantai induk dulu.
Oke, sudah. Substituennya silahkan tentukan. Jenisnya apa aja? Metilkah? Etilkah? Lalu nomornya di nomor berapa? Cari yang nomor rendah. Iya, oke. 5, 3, maaf, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, itu namanya kan? Awas, di sini etil harus ditulis lebih dulu dibandingkan metil. Alfabetis gunakan. Sekarang termampatkannya. Oke, termampatkan. Silahkan. Hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, samakan. Bagus. Berarti urutannya dari sini kan ya. Ini C yang pertama, C2H5 masuk. Ini C2H5, ya kan? Lalu ini C yang ini kita masukkan. Nah, di C yang nomor 3 ini terikat ada CH31, ada C2H51, ya kan? Maka dituliskanlah seperti ini. Tuh. Ya, sama ini. Terakhir yang C3H7-nya. Masuk ke sini. Oke, cukup jelas ya? Ya. Baik, setelah tadi kita belajar ya tentang membuat atau menuliskan rumus molekul, lalu nama senyawanya serta rumus bangun termampatkannya, sekarang kita coba pelajari dibalik ya. Nanti kita diberikan nama sebuah senyawa alkana dan kita harus mampu untuk menggambarkannya sekarang menjadi rumus struktur ya. Seperti ini misalnya. Kita akan mencoba menggambarkan rumus struktur senyawa alkana dari nama alkana yang diketahui. Contoh, misalnya ada soal kayak gini ya. Gambarkan rumus struktur untuk senyawa alkana berikut. Pertama, normal butana. Yang kedua, 2-metil pentana misalnya. Yang ketiga, 2,3 dimetil heksana. Yang keempat, 3 etil 2,4 dimetil heptana. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Dan ini kita bahas keempat-empatnya bagaimana cara membuat rumus strukturnya ya. Ikuti terus ya. Baik, sebelum kita mengabarkan rumus struktur, di sini akan saya beri panduan berupa langkah-langkah bagaimana cara mengarahkan kita untuk menggambarkan rumus struktur. Ini aja, pegang langkah-langkah ini. Oke. Ikuti langkah yang untuk menggambarkan rumus struktur berikut ini. Pertama, yang harus kita lakukan adalah gambarkan rantai karbon untuk rantai induknya. Jadi rantai induknya sudah tahu, buat rantai karbonnya. Langkah kedua, gambarkan substituennya terikat di atom C nomor berapa. Dan langkah yang ketiga, baru lengkapi atom H-nya. Ingat, saat melengkapi atom H, di sini harus berpegang pada kekhasan atom karbon, di mana atom karbon harus selalu memiliki 4 ikatan kovalen. Ya, itu sifat khasnya, ingat. Nah, itulah langkah-langkah yang kita gunakan sebagai pegangan kita untuk menggambar. Ya, kita lanjut ya. Kita bahas soal yang pertama tadi, yaitu normal butana. Nah, langkah-langkah tadi kita terapkan di sini. Langkah 1 tadi adalah membuat rantai karbon untuk rantai induknya. Rantai induknya udah jelas di sini ya. Bahwa rantai induk itu dalam penamaan kan ditulisnya di bagian belakang. Ini kan. Nah, ini rantai induknya kan. Butana. Berarti butana berapa itu? 4. Ya kan? Maka di langkah 1 langsung aja buatkan rantai karbon sebanyak 4. Seperti ini. Nah, 4 kan? Nah, setelah itu kita masuk di langkah 2. Bagaimana langkah 2? Menggambarkan substituen terikat di C nomor berapa. Dari sini kalian itu tinggal ke depan aja ke sini. Tetapi pas ke depan di sini ada N atau normal, berarti artinya tidak ada cabang. Ya kan? Maka langkah 2-nya lewat saja karena tidak ada substituennya. Dan baru masuk ke langkah 3 yaitu melengkapi H. Nah, kalau untuk, aduh ini ada gandeng ya, lagi motong keramik nih. Oke,
lihat di langkah 3 kan tinggal menentukan H-nya. Berarti kita berkaitan dengan langkah 1 ke sini, berkaitan ke sini ya, ingat. Perhatikan C nomor 1 ini, C nomor 1 ini baru berikatan hanya satu yang ini. Nah, sementara atom karbon kan harus 4 ikatannya. Berarti kalau dia baru satu ikatan, kekurangannya adalah 3 ikatan. Maka kita cukup menambahkan H sebanyak 3 buah. Ya kan? Terus kalau kita lanjut ke C nomor 2, perhatikan di sini C nomor 2. C nomor 2 itu punya ikatan berapa? 2 kalau di sini, yaitu satu dia berikatan ke sebelah sini, satu dia berikatan ke sebelah sini satu. Berarti baru 2. Berapa kekurangannya? 2. Karena harus 4, ingat. 2 ingin mencapai 4 ya nambah 2. Artinya menambah H sebanyak 2, atom H-nya sebanyak 2. Gitu ya. Untuk C nomor 3 ini. Lihat lagi. Oh, berarti ikatannya sama 2, yaitu ke sini 1, ke sebelah sini 1. Berarti 2. Kurangnya ya 2. Maka tambahkan atom H sebanyak 2. Dan terakhir yang ini berapa ikatannya? 1, yaitu yang ke sini. Ya kan? Nah, ini baru 1 ikatan. Maka kekurangan H-nya sebanyak 3, betul. Langsung masukkan atom H-nya sebanyak 3. Sehingga jadilah kesimpulannya seperti ini. Nah, ya kan? Di C nomor 1 kan penambahannya 3 tadi. C nomor 2 penambahan atom H-nya 2. C nomor 3 penambahan atomnya 2. C nomor 4 penambahan atomnya 3. Oke, selesai sudah. Jadilah rumus strukturnya. Oke. Baik, kita sampai di soal nomor 2. Kita selesaikan seperti ini. 2-metil pentana. Nah, sekarang kita artikan dulu ya. 2-metil pentana itu seperti apa? Ini pengertiannya. Nah, pentana itu adalah sebagai rantai induk. Kemudian metil dia bertindak sebagai substituen. Dan kemudian angka 2 di sini adalah menunjukkan posisi di mana substituen tersebut terikat. Ya, berarti ada di C nomor 2. Nah, itu adalah penjelasan untuk nama ini, ya kan? Nah, sekarang kita lihat ke langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu membuat rantai induk. Karena rantai induknya pentana berarti 5, ya kan? Oke, kita buat. Nah, seperti ini. Buat 5. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita menggambarkan substituen. Nah, tadi di penjelasan di atas, substituen itu ada metil di nomor atom C nomor 2, ya, gitu kan? Maka digambarkan seperti ini. Nah, ini langkah 2. Nah, kan? Berarti ada di nomor 2, bisa dilihat, ya kan? Nah, itu substituennya nomor 2. Nah, kemudian langkah ketiga, langkah 3 itu adalah menyelesaikan untuk menambahkan atom hidrogen atau atom H, ya kan? Kalau kita perhatikan di sini atom C nomor 1 ini ikatannya baru 1 yang ini, ya kan? Berarti kekurangannya ada 3. Sehingga nanti atom C nomor 1 akan menambah H sebanyak 3. Kemudian kalau atom C nomor 2, perhatikan di sini nomor 2 itu dia punya 3 ikatan, ya. 3 ikatan itu pertama ke sini, dia terikat ke sini, dia terikat ke sebelah sini dan terikat ke bawah, ya kan, ke bawah ke sini. Jadi dia terikat 3 ikatan. Kekurangannya berapa? 1, ya kan? Maka nanti di C nomor 2 menambah H sebanyak 1. Demikian pun untuk C nomor 3 berikutnya. Ini baru 2 kan? 2 tersebut yang ini 1 ikatan. Kemudian yang ke sebelah sini 1 ikatan. Berarti 2 ikatan. Maka C nomor 3 ada penambahan H sebanyak 2, betul. Kemudian C nomor 4 sama dengan nomor 3 ya. Dia baru 2. 1 ke sini, 1 ke sebelah sini. Berarti 2 nambahnya 2, ya kan, atom. Sementara atom C nomor 5 dia baru 1 ikatan ke sini.
maka kekurangannya ada 3, ya kan? Nah, oke. Makanya di langkah 3-nya bisa dilihat hasilnya menjadi seperti ini. Nah, itu sudah lengkap sekarang gambarnya, strukturnya ya. Ya, kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Oke, ini soalnya 2,3 dimetilheksana. Kita artikan dulu, lihat. Heksana berarti dia sebagai rantai induk, ya kan? Lalu ada substituen berupa metil, ya kan? Dan jumlahnya ada 2 karena di depannya ada di, awalan di, lihat ya. Di sini ada awalan di. Berarti menunjukkan bahwa dia ada 2 buah, ya kan? Kemudian ini menunjukkan nomor atom yang tempat substituen terikat, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Nah, itu ya, ini kan penjelasannya seperti ini. Tinggal aja langsung ke langkah 1 kayak tadi. Kita cepetin ya, ini harus sudah paham nih. Heksana 6, lihat. Alkil ada di nomor 2 dan 3. Oke, kita taruh di nomor 2 dan 3 seperti ini. Ya. Nah, terakhir penambahan H. Nah, penambahan H sudah harus kamu hitung sendiri. Lihat C nomor 1 nambahnya berapa, C nomor 2 nambahnya berapa, C nomor 3, dan seterusnya. Oke? Nah, ikan bisa ya. Oke. Dilanjut untuk soal yang terakhir, yaitu yang keempat ya. Nah, ini adalah soal untuk yang terakhir, yang keempat. 3 etil 2,4 dimetilheptana. Kamu artikan dulu seperti ini kan, heptana dia sebagai rantai induk sama, lalu ada substituen 2 jenis, yaitu pertama ada etil dan kedua ada metil. Perhatikan di situ etil jumlahnya 1, kalau metil jumlahnya ada 2 ya. Terikatnya di mana? Nah, ini terikatnya. Etil terikat di atom C nomor 3, sementara metil terikat di atom C nomor 2 dan 4 ya. Kita bikin langkah 1, ini rantai induknya heptana berarti 7. Ya kan? Kemudian substituen terikat di mana saja? Nah, lihat etil di nomor 3, sementara metil di nomor 2 dan 4. Kekurangan H-nya hitung sendiri ya. C1 berapa, C2 berapa, dan seterusnya sampai C yang ke-7. Nah, ya kan? Ada 7 kan? Seperti ini. Dan terakhir kita lihat gambar struktur lengkapnya menjadi seperti ini setelah atom H-nya ditambahkan. Itulah cara membuat rumus struktur dari nama alkana yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan tolong pelajari terus dengan baik sampai betul-betul Anda paham. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.